Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video ini. Harapan dan doa saya semoga sahabat semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, ditambahkan rizkinya, dimudahkan dalam segala urusan, dan terkabul semua hajat dan tujuannya. Amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, pernikahan merupakan cara menyempurnakan separuh agama, khususnya bagi orang Islam. Suami istri diwajibkan saling menjaga dan memberikan kasih sayang yang tulus satu sama lain. Keduanya masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Selain itu, ada pula hal-hal yang harus dijaga dan tidak boleh dilakukan agar rumah tangga berjalan mulus dan berkah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, berikut adalah 9 dosa besar suami terhadap istri. Hal ini wajib diketahui oleh para suami agar terhindar dari murka Allah. Yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Apabila suami memiliki ilmu agama yang baik dan tidak mengajari istrinya, maka perbuatan tersebut dapat menjadi dosa baginya. Namun lain halnya apabila suami tidak memiliki ilmu agama yang cukup, maka keduanya harus mencari pembimbing dan bersama-sama menuju kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka sebagai kepala keluarga sudah seharusnya seorang suami bisa mengajarkan sesuatu yang baik, salah satunya adalah ilmu agama. Yang kedua, tidak merasa cemburu. Cemburu yang ada batasan merupakan bentuk tanda cinta, sehingga ketika pasangan tidak pernah merasa cemburu, bisa dipertanyakan rasa cintanya. Dalam pernikahan, ketika suami tidak memiliki rasa cemburu apabila istrinya jalan keluar rumah dengan lelaki lain, ini merupakan suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh suami. Yang ketiga, tidak memberi nafkah. Kedudukan seorang suami di dalam rumah tangganya adalah menjadi pemimpin yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah lahir maupun batin. Namun, apabila seorang suami tidak melakukannya, akan mengundang murka Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan Tobroni. Dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, bertakwalah kepada Allah pada penuaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Hadis Muslim nomor 1218. Yang keempat, membiarkan istri menafkahi suami. Diharamkan bagi suami yang tidak memiliki udzur syar'i yang memperbolehkan suami untuk tidak bekerja, untuk menyuruh istrinya bekerja dan kehidupannya ditanggung oleh istri. Jika demikian, maka ia tergolong dalam suami yang tidak menunaikan kewajibannya kepada istri. Maksudnya, suami tidak berhalangan, tidak sakit, tetapi semua beban
diberikan kepada istri untuk mencari nafkah. Suami sama sekali tidak mencari nafkah. Itu yang dilarang. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, kaum ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada kaum ibu atau istrinya dengan cara yang baik dan benar. Allah tidak akan memberikan kadar beban kepada hambanya kecuali dengan kadar kesanggupan hamba tersebut. Dari firman tersebut artinya berdasarkan Al-Quran, memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban bagi suami. Selanjutnya yang kelima adalah membenci istri. Istri merupakan partner hidup bagi suami untuk mengarungi perjalanan hidup yang panjang. Jika suami membenci istrinya, bukan tak mungkin mereka akan menghadapi banyak masalah. Rasulullah telah mengingatkan kepada para suami untuk tidak membenci istrinya, apalagi jika istrinya adalah seorang yang beriman. Nabi SAW bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Poin yang keenam adalah enggan membantu pekerjaan rumah tangga. Tidak sedikit suami yang sekarang ini enggan membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Mereka malah beranggapan bahwa tugas mereka adalah bekerja mencari nafkah, sehingga urusan rumah tangga merupakan tugas istri. Padahal Rasulullah SAW memberi teladan dengan giat membantu istrinya dalam persoalan rumah sekalipun. Dalam sebuah hadis disebutkan, beliau Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, menyebarkan aib istri. Menyebarkan aib merupakan tindakan buruk, terlebih lagi menyebarkan aib istrinya sendiri. Membeberkan kondisi sang istri kepada orang lain yang tidak seharusnya tahu merupakan perbuatan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan adalah ringan tangan atau suka memukul, menyakiti secara fisik. Jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sebaiknya harus segera diselesaikan dengan cara yang baik. Dilarang bagi suami memperlakukan istrinya dengan cara memukul dengan kasar, bahkan hingga terluka. Sebab hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah bersikap baik kepada orang lain tetapi bersikap buruk dengan istri. Ini banyak terjadi di masyarakat, di lingkungan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Albani. Jika suami berkelakuan baik dengan orang lain di luar rumah, sedangkan ketika di dalam rumah ia memperlakukan istrinya dengan kasar, cuek, dan tidak peduli,
maka hal itu bertentangan dengan hadis tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Jika sahabat-sahabat semua suka dengan video saya, mohon dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar para sahabat semua mendapatkan notifikasi ketika video saya yang baru muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.